Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi sahabatku dan saudaraku semua yang berada di mana saja. Semoga sampai saat ini kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, sehat selalu, bahagia selalu. Saat ini saya lagi berada di Jogja, di daerah Bantul, sedang mengurusi TKI yang mau proses ke Malaysia. Jadi perlu saya sampaikan kepada sahabatku semua, untuk para calon pekerja migran Indonesia, bahwasanya sekarang ada peraturan baru dari pemerintah yang terkait dengan ketenagakerjaan dengan Disnaker BNP 2 TKI. Adapun peraturan tersebut adalah pertama itu PMI harus menggunakan vaksin. Jadi vaksin harus vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3. Jadi kita untuk mengurus ID, pinjer sampai ke PAP, kita PMI pakai vaksin 1, 2, 3. Jadi kalau cuma vaksin 1, 2 gak bisa. Jadi saudaraku semua, sahabatku semua, calon PMI diwajibkan untuk mengurus vaksin 1, 2, dan 3. Dan juga untuk sahabatku semua yang mau jadi PMI, yang mau kerja ke luar negeri, sekarang diharuskan dan diwajibkan untuk mengurus BPJS. Jadi syarat untuk menjadi TKI sekarang harus melampirkan BPJS. Jadi bagi sahabatku semua yang belum punya BPJS, untuk menjadi TKI itu syarat dan menjadi kewajiban untuk membuat BPJS. Namun bagi sahabatku semua yang sudah punya KIS, itu juga bisa dipakai. Jadi bedanya KIS dengan BPJS, kalau BPJS kita per bulannya harus bayar, tergantung kita itu ngambil yang kelas berapa. Ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Dan BPJS itu kita ikutnya harus 1 kakak. Misalkan 1 kakak ada 10 orang, jadi otomatis kita ngurusnya juga sesuai isi dalam kakak tersebut. Kalau KIS, bedanya KIS, kalau KIS itu adalah bantuan dari pemerintah. Jadi KIS setiap bulannya kita tidak dibebankan untuk membayar, tapi KIS juga sudah bisa digunakan untuk sebagai persyaratan untuk menjadi PMI, pekerja migran Indonesia. Jadi KIS, kartu Indonesia Sehat, itu yang mengeluarkan dari BPJS, dari kantor BPJS juga, cuman jalurnya lain. Jadi kita mengajukan waktu ada program dari pemerintah, itu kita mengajukannya lewat desa-desa ke dinas sosial. Kalau yang KIS itu kita tidak bayar. Tapi kalau untuk yang BPJS itu kita bayar sesuai kelasnya, kelas 1, 2, 3 per bulannya. Dan perlu kayak saya sampaikan kepada sahabatku semua, mungkin sahabat-sahabat dan saudara masih bingung apa itu PMI, karena dulu PM itu sebenarnya itu TKI. Jadi kalau dulu tenaga kerja Indonesia, sekarang berubah menjadi PMI, pekerja migran Indonesia. Jadi pada intinya itu sama maksudnya PMI juga pekerja
dari IMSA atau TKI, cuman bahasanya saja yang dirubah. Jadi sahabatku semua, warga Indonesia yang ingin minat kerja di luar negeri, silahkan untuk mengikuti prosedur yang ada melalui jalur yang resmi supaya kita nanti di luar negeri sana bisa aman, kerja nyaman, tidak terjadi masalah yang tidak kita inginkan. Karena kalau kita kerja di luar negeri, misalkan di Malaysia, kita dengan jalur yang tidak resmi, otomatis nanti kita di sana kerja pun tidak nyaman, ada rahasia, kita juga pontang-panting lari ke sana, lari ke sini, kadang kita bahkan bisa tidur di hutan. Dan nanti misalnya kita kerja secara tidak resmi, ilegal di sana, kalau kita nasib kita lagi buruk, kerja tidak dibayar oleh majikan. Jadi kalau kita resmi, umpama seandainya nanti kita tidak digaji sama majikan, kita bisa lapor di kedutaan. Tapi kalau kita di sana kerja tidak resmi, ilegal, ya kita nggak mungkin mau lapor kemana, karena kita ilegal nggak resmi, jadi kita mau nuntut kemana kita nggak bisa. Jadi sebaiknya supaya aman, nyaman, kalau saudaraku semua ingin kerja di luar negeri, lewatlah jalur yang resmi sesuai prosedur yang ada. Dan untuk tambahan proses sekarang dari pemerintah ada peraturan, yaitu harus vaksin 1, 2, 3. Jadi supaya dipersiapkan untuk proses sesuai prosedur yang ada, dan juga harus menggunakan BPJS. Seperti ini tadi, saya juga lagi menguruskan anak mau proses konstruksi di Malaysia, karena masih vaksin 1, 2, jadi otomatis harus nunggu untuk vaksin ketiga baru bisa pinjer. Sekian dari kami, dari saya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi saudaraku semua, sahabatku semua yang ingin kerja di luar negeri menjadi PNI. Semoga informasi ini bermanfaat. Selamat malam, selamat beristirahat sambil menunggu sahur. Semoga kita semua besok sampai akhir bulan Ramadan masih tetap bisa menjalankan ibadah puasa kita dengan tidak ada halangan suatu apapun, dan nanti kita bisa merayakan hari kemenangan di Idul Fitri mulia. Sekian, terima kasih dari saya, Bang Sandi, Ponorogo. Salam sehat selalu, semoga sahabat semua sekeluarga selalu dilimpahkan kesehatan, rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Selamat bahagia, selamat malam, dan selamat beristirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.